aku Putri dan temanku yang nggak jelas ini. Saya kayak di podcast sesi 1 tuh agak putihan gue, lightingnya bagus. Hari ini kayak gue kelihatannya mungkin sedikit lebih gelap dari biasa. Lo ketawa-tawa aja masih ditahan-tahan. aku tidak membahas ya guys. Gitu kan. Oke, di spill dikit Oh aja. ya, mungkin di podcast berikutnya kita akan bahas kecerahan kulit ya. Bu cocok. Bisa juga tuh dok. Boleh. Iya nggak kerasa ya. Kita udah masuk ke sesi 2 tanya Dokbek Iya nih masih di bersama Dokbek juga. Beka, hai Genomates. Gimana kabarnya dok? Baik, luar biasa. Kemarin kita kan lagi pancaroba ya, sekarang udah mulai panas ya cuacanya. banget, panas banget. Apalagi sekarang udah masuk bulan puasa loh. Benar. Ayo dong, Marhaban ya semangat, Ramadan, semangat. Genomates. Genomates yang lagi puasa, selamat menjalankan ibadah puasa Genomates semuanya. Iya, selamat menjalankan puasa. Semoga puasanya lancar. Amin. Jangan sampai ada pertanyaan berapa puasanya, bukan berapa batalnya ya. Waduh, kayaknya itu dari hati banget itu Oh, sering iya. ditanya-tanya. Itu curhat ya? Iya, curhat. Iya, lebih ke curhat loh. Ya gimana nih, apa sih yang mau kita bahas sekarang sih? Ya soal puasa sih dok. Lu biasanya kalau di rumah Put, lu ada menu-menu khusus gak sih kalau buka puasa gitu Put? Berhubung gue itu anak rantauan ya, sedih jadinya buka puasanya seadanya deh. Nggak, maksudnya kayak kalau biasa di rumah lu itu buka puasa tuh makanannya apaan aja sih? Kalau di rumah pasti ada gorengan, ada es buah, ya kan? Kayak pada umumnya lah orang Indonesia pada umumnya banyak gorengan, ada es buah, terus ya kita udahnya makan nasi. Kalau di rumah lo emang gimana? Apa pizza? Gue tuh kalau orang yang buka puasanya tuh nggak jelas Put. Jadi segala macam makanan kalau ada di itu kayak bahasanya gimana ya? Pengenan gitu doang, pengenan. Nah, ada gorengan gue makan. Ada bihun pakai bumbu kacang itu kan enak banget tuh kan. Makan juga itu. Ada terus teman ya, dimakan juga? jangan dong kalau itu. Bahaya dan itu mah. Jangan. Nah, sebenarnya itu bener gak sih dok kalau buka puasa main sikat aja, main makan-makan aja gitu? Nah, itu dia benar nih Genomates. Memang nggak ada yang ideal ya. Somehow kayaknya untuk menjalankan puasa aja, sahur itu aja udah sulit ya. Belum tentu semua, apalagi skip sahur. Sering banget tuh orang-orang ya udah deh minum air putih aja deh. Yang penting kan air minumnya aja gitu ya. Jadi dia skip sahur. Nah jadi memang pada saat puasa itu bukan hanya dari sisi agama aja nih Genomates, Sarul, Putri. Jadi secara kesehatan pun sebenarnya puasa itu bagus untuk kesehatan. Karena ketika kita berpuasa itu metabolisme kita tuh menjadi lambat gitu ya. Jadi kayak istilahnya kayak kalau si komputer tuh di restart gitu loh metabolismenya. Yang tadinya kita makan sekenaknya, seenaknya, jamnya nggak diatur. Jadi ketika kita puasa mau nggak mau karena kita ngikutin dari peraturan juga gitu ya dengan hukum-hukum agama, jadi kita tuh kayak diatur sebenarnya makanannya, dimana kita berpuasa kadar gula darah itu jadi turun kayak gitu ya, jadi kayak di restart lagi metabolismenya, jadi metabolisme yang bagus sebenarnya secara kesehatan itu juga bagus gitu ya. Jadi nah sebenarnya apa sih yang harus kita makan gitu ya? Kenapa orang selalu mikir makan? Orang tuh kadang suka lupa sebenarnya harus kita achieve itu adalah kebutuhan cairan dulu. Gitu, makanya kadang sunnah juga bilang yang penting batalin dulu kan, nggak langsung dibilang harus makan yang banyak, harus makan yang bagaimana gitu ya, harus daging, harus apa, enggak. Tapi yang pertama kan harus kita batalin dulu kan, kita habis baca doa, habis kita batalin. Karena kenapa? Karena memang apalagi cuaca lagi kayak gini nih, panas kayak gini, di mana penguapan cairan itu banyak banget terjadi. Yang penting adalah minum, terutama ya minum air putih gitu Genomates. Jadi kita harus terhidrasi dulu, itu yang pertama. Dan yang kedua, benar kalau misalkan ada iklan-iklan bilang berbukalah dengan yang manis ya. dengan kita ya Put. Yes, betul. Iya. Iya, itu kenapa? Karena tadi seperti saya udah katakan bahwa ketika kita berpuasa kadar gula darah kita itu turun ya kan. Nah somehow kita
bisa jatuh ke dalam namanya kondisi hipoglikemik, yaitu dimana kadar gula darah tuh drop banget atau turun kayak gitu ya, di bawah normal. Nah itu yang sebenarnya, sedangkan glukosa itu jangan kita musuhin, karena gara-gara kita udah kebanyakan baca tentang diabetes akhirnya kita takut sama glukosa gitu ya. Somehow itu enggak juga gitu, karena otak itu untuk berfungsi dia butuh glukosa ya. Jadi benar, setelah kita minum terhidrasi, terus kita boleh mulai dengan yang manis-manis dulu. Misalkan kan kayak kurma, itu kan kadar glukosanya tinggi dan bagus juga gitu ya. Nah setelah itu baru kan kita biasanya tarawih. Nah biasanya setelah selesai tarawih baru kita bisa makan yang makan besarnya gitu. Oke. Tapi nih Dok, kalau misalkan di awal sebelum kita tarawih ternyata kita udah kalap duluan nih Dok, bahaya gak sih Dok? Nah itu dia, sama kita ada namanya food craving ya. Jadi kalau misalkan kita dan otak kita nih kayaknya nih ya, kayak kompensasi aja kan, gue udah puasa ya udah gue tiap hari makan all you can eat gitu ya. Kayak ya udah makan satu hari dipolin gitu ya di itu. Benar. Nah itu sebenarnya nggak bagus juga gitu ya. Kita tetap seperti tadi saya bilang bahwa kita berpuasa itu bukan berarti kita nggak makan nggak minum kan. Sebenarnya kan kita sahur dan kita berbuka. Sebenarnya kita cuman atur aja waktu makan kita gitu ya. Jadi sebenarnya asupan kalori, asupan makronutrien, mikronutrien seperti karbo, protein, serat, mineral itu memang sebenarnya sama aja dengan kebutuhan kita sehari-hari. Bukan berarti kita bisa makan yang jauh lebih banyak kalorinya dibanding kita biasa. Gitu. Jadi sebenarnya ya mengurangi kalap itu tadi, satu tipsnya adalah pertama minum dulu, karena memang selain fisiologi kita kebutuhan, memang diri kita itu banyaknya butuhnya cairan karena banyak keluar kan, dan itu kayak istilahnya nipu lambung kita, diminum lah ya kan, udah setengah penuh nih, terus udah gitu kita makan makanan yang manis nih, ya kan, kurma gitu misalkan, lalu misalkan ya cookies atau gimana, tapi ya bagusnya sih kurma atau buah-buahan ya, supaya serat kita juga kemain, misalkan makan pepaya atau kurma tadi. Nah si gula darah kita udah naik, nah at least tubuh kita langsung oh iya gulanya udah cukup nih, nah gitu loh. Jadi kayak otak kita tuh udah di mindsetin, oh nih udah setengah kenyang nih, nanti tinggal makan besarnya untuk memenuhi kebutuhan protein kita, memenuhi karbo kita dan tadi saturated fat, unsaturated fatnya juga terpenuhi gitu. Gitu Rul. Jadi jangan sembrono ya. Jangan sembrono. Main sikat aja lah, minum air putih gitu. Dulu kalau kata dokter Beka, jangan air main putih gorengan dulu. terus langsung lontong semua di habek. Tapi Dok, ada nggak sih Dok kayak glukosa apa atau sumber glukosa apa yang paling oke gitu, maksudnya yang aman buat kita konsumsi kalau buat buka puasa tuh, ada saran-saran nggak sih Dok? Nah sebenarnya ini nggak harus ya tadi seperti aku bilang tadi ya, kurma memang itu bagus ya, sumber glukosanya juga bagus, atau ada beberapa sumber yang mengatakan bahwa buah-buahan ya, tapi jangan yang asam ya, misalnya dia makan nanas lagi gitu ya, benar. yang ada kambuh itu makanya gitu ya. Kalau bisa sih memang kayak buah-buahan tapi yang bersifat rasanya manis gitu ya, misalkan papaya tadi gitu, atau ada juga yang apalagi anak kosan ya kayaknya ideal banget ya yang kayak tadi gitu ya, orang puasa iya orang puasa tadinya malah pengeluaran lebih banyak karena banyakan jajan ya, mungkin bisa juga seperti teh manis hangat gitu-gitu juga, cairannya dapet, terus glukosanya juga dapet. Tapi lebih bagus sebenarnya memang dari sumber makanan tadi kan, karena kalau dari buah-buahan seratnya juga dapet, vitaminnya juga dapet gitu ya. Jadi ya idealnya memang bagusnya sih dari buah-buahan tadi gitu. Kalau Putri seringnya buka puasa pakai janji Dok, sama-sama manis biasa itu Dok. Wah, cuak gitu ya. Salah emang nih. Kalau dari janji. Masuk. Gimana Rol? Ada yang mau ditanyain nggak sama dokter BK? Kalau lu puasa kan tadi udah dijawab tuh kalau Ada hal lain nggak sih yang biasanya cowok sih Dok yang paling banyak kalau ngelihat makanan tuh? Asal jangan buka puasa pakai rokok ya. Kadang orang gitu nggak makan sih gitu ya. Yang penting merokok dulu Nggak gitu lah Dok, loh. tapi yang penting tuh tetap minum dulu Dok, karena haus Dok gitu.
Sisanya setelah minum itu ada tips dari dokter BK kan tadi kan. Iya, Ya kita cobalah ikuti saran-saran dari dokter BK. Nah, kira-kira ada pertanyaan gak ya dari Genomeds? Coba kita lihat dulu di layar. Kebetulan di Kayaknya episode banyak sih kita, yang tanya-tanya tips tadi udah dibagi ya sama dokter BK, tipsnya apa. Terus ada lagi nggak sih? Oh iya, tapi ngomong-ngomong tentang kalap saat berbuka puasa, nah memang sih ada tipe-tipe orang yang emang dia itu nggak tahan terhadap rasa lapar dan dia memang punya food satiety itu yang bisa dikatakan berlebihan gitu sih. jadi dia gak bisa puasa dong, Dok? Iya, dia bisa puasa. Oh, bisa puasa. Tapi dia memang harus tadi istilahnya nipu tubuhnya itu tadi ya dengan minum air putih duluan, dengan mungkin makan buahnya itu lebih banyak daripada porsi orang sehingga dia tuh nggak terlalu kalap-kalap amat pas saat main course-nya atau saat makanan utamanya gitu. Tapi memang beneran ada gen-gen orang yang food satiety-nya itu dia lebih cenderung makan akan kalap ketika dia lapar pertama. Terus memang kedua memang ada orang-orang yang memang dia itu tipenya suka ngemil. Susah banget kan untuk nahan ngemil, maksudnya emang orang yang suka ngemil terus suruh puasa nggak makan berapa lama. Nah itu karena dia ngerasa kan gue udah nggak makan nih, karena dia merasa dia ngemil itu kan kebutuhan dia ya. Dia ngerasa udah nggak ngemil dari jam 4 pagi sampai jam 6 sore gitu ya, udah berapa belas jam dia nggak makan, 14 jam gitu. Akhir-akhirnya dia ngerasa oke, sekarang puas-puasin deh. Nah itu dia yang jadinya malah bikin bukannya turun berat badan atau efek samping ya, maksudnya salah satu benefit dari berpuasa kan turun berat badan, bukannya turun malah jadi naik. Yang ada cenderung orang-orang kayak gini biasanya suka banget mengadakan buka puasa bersama in the name of bukber. Udah ada bukber, Syarul? Ada beberapa jadwal nih. Kalau lo buka bersama apa buka berdua, Put? Berdua siapa? Berdua. Kena lagi. Berdua batal di kosan ya Putri. Yes, berdua dengan diri saya sendiri. Nah, tapi menarik tuh yang tadi dokter BK jelasin. Ada beberapa genetik orang yang memang dia nggak bisa menahan rasa lapar ya. Terus yang keduanya dia punya gen ngemil gitu. Nah jadi buat Genomeds juga nih, mungkin ada beberapa yang permasalahannya adalah kita tuh nggak tahu kalau kita genetiknya cenderungnya ke arah apa gitu kan ya, Dok ya. Betul banget. Nah buat Genomeds semua bisa dicek-cek dari IG @nutrigenme untuk update-update yang terbaru soal pemeriksaan genetik. Terusnya juga untuk update atau ada pertanyaan terkait podcast kita episode ini juga boleh disampaikan ke @nutrigenme juga. Boleh, kalau mau ada pertanyaan atau mau ngebahas apa, boleh banget komentar di kolom YouTube ataupun kita tayang di mana sih? Di TikTok juga ada, di Instagram juga ada, di Twitter ada. Jadi boleh ngasih insight-nya, kemudian kalau mau tanya-tanya boleh DM kita. Atau misalkan bahas topik ini dong, Dok. Yes, boleh banget. Benar banget. Jadi kita kan bisa tahu kira-kira Genomeds di sini punya pertanyaan seputar kesehatan tuh apa aja. Jadi kita akan berusaha untuk match ya dengan demand dan kebutuhan dari Genomeds semua. Oke, Genomeds. Jadi sampai di sini episode kita terkait puasa. Jangan kalap. Kata Dok Bek, kalau buka Air putih sewajarnya dulu. aja. Air putih dulu terutama gitu. Jangan buka pakai teman. Jangan makan teman. Dan aku juga mau tekanin satu lagi ya Genomeds. Pokoknya sahur kita kan selalu ngomong buka. Tapi sahur itu juga nggak boleh di skip loh. Ya itu bagian dari kalau di agama kita wajib apa sih? Wajib ya. Pokoknya itu harus sahur itu harus. Yes. Betul. Jadi please jangan ngasih makan mata aja, maksudnya aduh ngantuk banget, tapi at least kalian tuh harus sahur supaya tadi metabolisme kalian itu yang diharapkan adalah cuma 14 jam doang kan puasanya gitu ya. Karena setelah 16 jam misalkan kalian nggak sahur nih, berarti kalian terakhir makan misal jam 9 malam, terus baru makan lagi jam 6 sore besoknya, itu udah ngelebihin jam puasa yang memang
yang sehat gitulah. Jadi memang benar kenapa di agama juga diajarkan gitu ya untuk sahur juga, karena memang itu adalah penting dan sehat gitu. Jadi nggak ada ajaran agama yang salah dan menjerumuskan. Oke, semoga informasinya membantu, terus bisa bermanfaat buat Genomeds yang lagi berpuasa. Jadi tambah semangat, jadi tambah tahu ilmu-ilmu apa yang didapat dari postingan ini. Oke. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Genomeds, Bye-bye.